Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan di dalam ini juga dijelaskan pengertian dari simbiosis. Simbiosis itu yaitu hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu ada yang tahu, tidak ada. Baiklah, 3 macam simbiosis itu yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Ada yang tahu pengertian simbiosis mutualisme? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antar 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang yang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Contoh yang kedua yaitu kerbau dengan burung jalak. Jalak mendapat keuntungan berupa kutu sebagai makanannya. Sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. Dan yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu simbiosis hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya yaitu benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpanginya mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Dan juga ada 2 macam ekosistem yang harus kamu ketahui, yaitu dan yang kedua pertumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain, yaitu tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya sehingga menghambat pertumbuhan inangnya. Ketiga itu kutu kepala dengan kulit kepala manusia. Dan yang keempat itu jamur panu dengan kulit manusia. Dari sini juga dibagi contohnya yaitu ekosistem. Ada yang tahu pengertian ekosistem? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari ekosistem. Ekosistem yaitu salah satu makhluk hidup yang menempati areal tertentu disebut dengan individu. Bila ada sekelompok makhluk hidup atau individu yang sejenis menempati areal atau wilayah tertentu, maka disebut dengan populasi. Ekosistem ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam yang adalah ekosistem yang sudah ada di alam. Contohnya hutan, padang air, laut, sungai, dan danau. Sedangkan ekosistem buatan yaitu terbentuk karena dibuat oleh manusia atau karena campur tangan manusia. Contoh ekosistem buatan manusia yaitu sawah, ladang, kebun, taman, kolam, akuarium, dan lain sebagainya. Yang kedua, produsen. Pengertian produsen yaitu sebuah tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Arti produsen yaitu penghasilan, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Contoh produsen adalah padi, ubi, singkong, sagu, jagung, dan tomat. Yang kedua dan yang ketiga, konsumen. Pengertian dari konsumen ada yang tahu? Tidak ada? Baik, Ibu akan menjelaskan. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Berikut ini beberapa tingkatan konsumen menurut apa yang dimakannya. Konsumen tingkat 1, makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Konsumen tingkat 2 yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1.
konsumen tingkat 3 yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Yang kelima, penguraian. Penguraian yaitu berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Yang keenam, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau atau disebut juga dengan produsen tumbuhan. Hubungan antar komponen dalam ekosistem dapat dilihat dari autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri atau disebut dengan berfotosintesis. Organisme yang termasuk kelompok ini misalnya itu tumbuhan hijau, alga atau ganggang, lumut, tumbuhan patuh, dan lain sebagainya. Yang kedua itu heterotrof. Ada yang tahu pengertian heterotrof? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertiannya. Heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan organisme heterotrof itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora. Karnivora itu adalah pemakan daging, contohnya harimau, kucing, anjing, dan juga elang. Yang ketiga, omnivora. Omnivora itu adalah organisme pemakan tumbuhan, contohnya manusia, gorila, simpanse, orangutan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu decomposer atau disebut dengan penguraian. Penguraian itu adalah organisme yang berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Contohnya itu yaitu jamur atau juga disebut dengan bakteri. Yang ketiga dan selanjutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan itu adalah tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut juga dengan produsen. Contohnya yaitu belalang sebagai pemakan produsen atau rumput disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Katak yang memakan konsumen tingkat pertama, belalang, disebut dengan konsumen tingkat kedua. Ular sebagai konsumen tingkat ketiga dan elang disebut dengan konsumen tingkat keempat. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya membentuk jaring-jaring makanan. Baiklah, sampai di sini saja pelajaran kita. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang.